Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufidatus Sufianti, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2, yakni tentang sejarah dan makna simbol sufistik arsitektur di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, Sencaki, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sejak masa penyebaran Islam di Indonesia. Seiring perubahan dan perkembangan yang semakin lama semakin maju, pondok pesantren mempunyai perkembangan dan perubahan yang mendasar pada dua tingkatan, yakni institusi dan kurikulum. Usaha dalam meramalkan masa depan lembaga pesantren sangat sulit, karena kenyataan bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pesantren tersebut melalui tahapan-tahapan yang pelan dan tidak mudah untuk diamati. Di samping itu, tidak semua pesantren melakukan perubahan yang sama. Yang terpenting di dalam pesantren tersebut tidak meninggalkan aspek-aspek positif mengenai Islam. Kemudian sejarah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda. Awal berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda sebelum menjadi pondok pesantren seperti sekarang ini dahulunya adalah musola atau langgar wakaf. Nurul Huda yang dibangun secara swotnya masyarakat pada tahun 1955. Pendirinya yaitu Kiai dari Sidoarjo yang bernama Kiai Haji Ridwan Baidowi sebagai imam rawatib dan menjadi pengelola kegiatan musola Nurul Huda. Sebelum beliau wafat di tahun 1975, beliau mendirikan TK dan SD Nurul Huda. Sejak saat itu, beliau menjadi salah satu tokoh agama yang menyebarkan dakwah Islam di Sencaki dan sekitarnya. Beliau dalam menyebarkan tekad dakwahnya yang sangat kokoh menebarkan nilai ukhuwah Islamiyah pada masyarakat Sencaki dan sekitarnya, menjadikan hal yang tidak dapat dilupakan di hati masyarakat. Pada saat itu, Sencaki dikenal sebagai daerah yang berbasis hitam, tempat di mana bersarangnya pembunuh, pencuri, pencopet, penyabu ayam, dan identitas-identitas lain yang negatif dan arogan, walaupun di antara mereka juga masih banyak orang-orang yang taat beribadah dan berakhlak mulia. Sejak beliau wafat di tahun 1975 hingga tahun 1990-an, tepatnya tahun 1993, masyarakat menunjuk seorang alumni dari Jamiyatul Imam, Muhammad Ibnu Saud Riyad, Saudi Arabia, yaitu Abdurrahman Nafis LC, yang kemudian diberikan amanah untuk menjadi pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, Surabaya hingga saat ini. Kiai Nafis mulai merintis dan mengembangkan langgar wakaf, diawali dengan pembongkaran dan merenovasi total sebuah bangunan yang awal mulanya adalah tempat tinggal imam rawatib. Saat itu hingga menjadi bangunan permanen Yayasan Pondok Pesantren Putra berlantai 2 tepat di samping musola Nurul Huda. Beliau memantapkan barisan bersama Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Haji Muhtar yang kemudian menjadi sekretaris Yayasan Pondok Pesantren, dan Bapak Ali Mustaqim menjadi wakil sekretaris serta Kiai Haji Hamidin Lumaris Al-Hafidh sebagai bendahara Yayasan Pondok Pesantren. Yayasan Pondok Nurul Huda secara resmi berdiri pada tanggal 28 Juli, yakni tahun 1994, sesuai dengan akte notaris yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah Trining Ariswati dengan nomor 19 atau 1994. Makna lambang dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda yakni yang terdapat pada Yayasan Pondok Pesantren ini melambangkan secara garis besarnya yaitu
menggambarkan Nahdlatul Ulama yang berwarna hijau, terdapat yang berarti melambangkan jika mereka dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu pengikut dari NU. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.